Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Apa? Dia mengenalku? Apoteker gemuk, Darkwill, terkejut sambil berbisik balik. Mata bulat burung hantu itu menatap ke depan dan berkata, "Aku memperhatikan dia jelas berhenti selama 2 detik, tepat saat melihatmu ketika masuk. Mungkin dia pikir, orang sepertiku, tidak sesuai dengan bayangannya tentang seorang apotekeri?" Balas si apoteker gemuk. Burung hantu mengepakkan sayapnya dan mendarat. "Terserah kalau kau ingin berpikir begitu. Buku apa yang akhir-akhir ini kau baca?" Lemak di wajah apoteker gemuk itu bergetar. Burung hantu menjawab dengan tegas dan serius. "Bacaanku didasarkan pada standar pengetahuanmu, seperti yang berkaitan dengan sepak bola. Sayangnya, kata-kata yang kau kuasai dan bisa kau ajarkan padaku terbatas. Aku tidak punya pilihan selain membaca novel populer, yang tuntutan kosakatanya jauh lebih rendah. Lagi pula, semuanya diserialkan di koran." Darkwill terkekeh. "Nanti aku akan membeli buku resep. Judulnya Panduan Metode Kuliner Burung Balam Timur." Tanpa menunggu jawaban burung hantu, ekspresinya meredup dan ia bergumam pada dirinya sendiri. "Dia mengenalku? Penampilannya seperti pria Loen standar. Lebih dari setengah darahnya setidaknya Loen. Aku menggunakan nama palsu untuk tinggal di beberapa kota di Loen. Tidak aneh jika dia mengenaliku. Tapi aku tetap harus waspada. Jika sebelum Maret aku tidak menerima kabar apapun tentang Pak Tua, maka aku harus meninggalkan tempat ini." Selesai berkata demikian, ia menoleh untuk melihat burung hantu yang bertengger di bahunya. "Kadang-kadang, kau masih cukup berguna. Tidak, dari mata dan bahasa tubuhmu, pikiran aslimu adalah, sialan. Aku ingin membeli hewan peliharaan, yang setidaknya bisa membantuku mengalahkan monster dan gangster. Aku mencari bahan Beyonder untuk resep ramuan dengan standar seekor naga, tapi yang kudapat malah burung bodoh yang cuma bisa membaca koran dan bermain. Sialan. Aku ingin menyumpalkan satu ramuan lagi ke tenggorokannya." Burung hantu itu mengulang seperti burung beo, meniru nada si apoteker gemuk. Ekspresi Darkwill menegang selama beberapa detik sebelum ia terkekeh. "Bagus kalau kau tahu itu burung bodoh. Kalau aku tidak punya kekuatan Beastamer, kau bahkan tidak akan pernah berhasil menelan satu ramuan pun." Di dalam toko herbal, manusia dan burung itu terdiam. Setelah beberapa saat, burung hantu itu berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan bertanya, "Darkwill, apakah ini benar-benar akan berhasil? Kau sudah mempercayakan ini pada puluhan petualang. Aku tidak pandai mencari orang, jadi aku hanya bisa mempercayakannya pada orang lain. Lagi pula, mereka harus menemukan dan memastikan lokasi Pak Tua sebelum aku membayar. Aku bahkan tidak perlu mengeluarkan satu peni pun." Si apoteker gemuk mendecak sebelum menghela napas. Pak Tua selalu menyebut dirinya orang yang beruntung dan pemenang takdir. Dia seharusnya baik-baik saja. Apakah ramuan yang diseduh dari ini benar-benar akan manjur? Dalam perjalanan kembali ke penginapan Wind of Azure dengan kereta, Danitz menatap kantong kertas di samping Klein. Isinya adalah herba hitam, cangkang serangga berbentuk aneh, dan bunga-bunga berwarna ganjil. Sama sekali tidak tampak bisa diandalkan. Klein mengangguk. "Ya, kau sendiri belum meminumnya." Danitz tanpa sadar membalas. "Aku mempercayainya. Meski mulutnya bau dan ucapannya cukup kasar, hatinya cukup baik. Lagi pula, Kapten Elan percaya bahwa obatnya cukup efektif." Sebagai German Sparrow, Klein tidak menanggapi keraguan Danitz. Ia langsung mengangkat kantong kertas itu dan melemparkannya. Tanpa perlu kata-kata, Danitz tahu maksudnya. Dialah yang bertugas menyeduh obat. Selain itu, ia sudah terbiasa melakukan hal serupa belakangan ini, sehingga tidak ada dorongan untuk menolak. Setelah kembali ke penginapan Wind of Azure, Klein menarik sebuah kursi dan duduk, menyaksikan Danitz menyalakan perapian dan menopang sebuah panci. Lalu ia menambahkan air dan herba ke dalamnya. Bersandar ke belakang, Klein merasa kepalanya pening. Ia sangat lelah dan merasa bisa tertidur kapan saja. Agar bisa menunggu obatnya selesai diseduh dan segera menyembuhkan penyakitnya,
Ia memaksa diri memikirkan berbagai hal untuk melawan rasa lelah. Jika dipikir-pikir, dalam pertarungan melawan Vice Admiral Ailman, jika aku tidak berhasil menyelinap menyerangnya dan menekannya sejak awal, mencegahnya masuk ke ritmenya, hingga akhirnya ia menemukan kesempatan untuk memaksa membuka jarak dengan menjadi tak terlihat, maka aku mungkin bukan tandingannya. Kekuatan menghilang dan penyakit itu benar-benar seperti bug dalam sebuah permainan. Dipadukan dengan serangan mematikan seorang asasin, serta gangguan kenikmatan, hal itu membuat orang tak bisa menemukannya, tak bisa mengenainya, dan juga tak bisa melarikan diri. Seseorang hanya bisa menyaksikan tubuhnya perlahan melemah dan tertimpa berbagai penyakit. Bahkan bisa terpesona dan menyerah untuk melawan. Di satu sisi, itu karena setiap urutan 5 sangat kuat. Memang pantas sebagai urutan tepat sebelum demigod. Di sisi lain, itu karena berbagai kekuatan Creeping Hunger tidak cocok. Ia tidak bisa dianggap serba bisa tanpa kelemahan. Ya, kekuatan seorang marionetis urutan 5 dari jalur Seer sangat efektif melawan musuh yang tak terlihat. Aku bisa mencoba membantu apoteker gemuk itu menemukan gurunya untuk sementara waktu. Tetapi tanpa informasi apapun, hanya dengan sebuah gambar, aku hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Aku harus melihat kapan aku bisa langsung menemukan petunjuk. Lagi pula, aku bukan dewa, dan aku tidak bisa menemukan orang dari jarak jauh. Tunggu, dalam arti tertentu, aku adalah dewa. Aku bisa meminta para penganut dewa laut membantu mencarinya. Selama lelaki tua bernama Roy King itu pernah mengunjungi Bayam, dia pasti pernah bertemu orang lain dan terlihat oleh mereka. Sebagian besar penduduk asli diam-diam mempercayai dewa laut. Inilah yang disebut lautan manusia. Selain itu, sebelum Kapten Elan meninggalkan Bayam, aku harus memintanya mengenalkanku pada satu titik kontak militer. Di masa depan, aku bisa memintanya mengganti biayaku untuk informasi apapun. Mereka juga bisa memeriksa apakah ada pelancong bernama Roy King yang mendaftar di kapal penumpang dalam beberapa bulan terakhir. Ada metode lain. Aku sudah menempatkan pemancar radio di atas kabut kelabu cukup lama. Aku seharusnya bisa menghubungi cermin ajaib Arodes jika aku menurunkannya. Awalnya, aku berencana menanyakan lokasi Helen, tetapi aku tidak perlu lagi mencari wanita berambut merah itu. Aku bisa menggantinya dengan Roy King. Hehe, untuk urusan yang membuat banyak petualang tak tahu harus mulai dari mana, aku punya 3 solusi. Di tengah lamunannya, Klein akhirnya bertahan sampai obat itu berhasil diseduh. Melihat botol berisi cairan hijau kehitaman yang dibawa Danitz, ia ragu selama 2 detik sebelum mengulurkan tangan untuk menerimanya dan menempelkan ke mulutnya. Glep. Klein segera merasakan tenggorokannya terbakar, sementara wajahnya memerah. Hal ini mengingatkannya pada pengalamannya memakan makanan super pedas di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, seluruh dirinya terbangun ketika hidungnya yang tersumbat cepat-cepat lega. Glep, glep. Ia nyaris saja selesai meminumnya dan merasa seolah hampir pulih dari sakitnya. Menjelang malam, ia telah sepenuhnya pulih. Ia tidak lagi meragukan kemampuan seorang apotekeri. Tak heran nama ramuannya adalah apotekeri. Klein mengenakan topinya dan meninggalkan penginapan bersama Danitz. Di bawah selubung malam, mereka meninggalkan Bayam dan tiba di sebuah pelabuhan rahasia yang tersembunyi di ujung lain hutan. Malam ini, Golden Dream sedang memberikan bantuan kepada kelompok perlawanan. Setelah beberapa koordinasi dan kerepotan, Danitz menggunakan ritual Soulfall untuk menghubungi Vice Admiral Iceberg, Edwina. Setelah beberapa waktu, kapal yang sering disikat bersih dan memiliki meriam utama yang aneh itu merapat di pelabuhan pribadi. Layarnya yang raksasa menampilkan 5 jenis koin emas. Pound emas Loen, Horen emas Feisak, Ferl emas Intis, Risot emas Veinapoter, dan Sassen emas Lenburg. Itulah bendera Golden Dream, sekaligus simbol kru bajak laut ini. Masih belum cukup profesional. Kalau itu aku akan menambahkan Porter Gold dari Masin, Zuoti dari Segar, koin emas motif dari Kekaisaran Balam, dan lain-lain. Klein berdiri di samping dengan tangan di saku, menyaksikan Edwina Edwards muncul di haluan. Saat itu, ia mengenakan topi pemburu, kemeja penunggang, dan mantel hitam.
Ia sesuai dengan bayangan seorang admiral bajak laut perempuan dalam benak kelompok perlawanan. Dia sering berpakaian seperti guru privat. Klein bergumam dan mundur beberapa langkah, membiarkan Danitz berlarian mengurus berbagai hal. Bajak laut bernilai 5.500 pound itu menjadi penghubung, mengirimkan satu batch makanan dan kain ke Kalak dan kelompok perlawanan, sebelum akhirnya transaksi berakhir. Danitz diam-diam menarik napas dan datang ke sisi Klein, sambil memaksakan senyum. Tidak ada lagi kan? Aku sekarang bisa kembali ke Golden Dream kan? Dan juga, bagaimana rencanamu menyelesaikan biaya sewaku? Itu hanya alasan yang digunakan kaptenmu dan aku. Dalam arti tertentu, batch makanan dan kain ini adalah pembayaranku. Klein mengangguk. Kaptenmu sudah membayar. Kau bisa kembali. Benarkah? Danitz merasa sulit percaya. Meskipun Vice Admiral Iceberg Edwina tidak jauh di belakangnya, ia tetap takut Germain Sparrow tiba-tiba kambuh gila. Klein tidak menjawab dan berbalik, berjalan lurus menuju jalan keluar dari pelabuhan pribadi. Danitz menghembuskan napas dalam diam dan menahan kegembiraannya sebelum berlari cepat kembali ke Golden Dream. Baru ketika Golden Dream berlayar jauh ke dalam gelapnya malam, dengan pelabuhan pribadi milik kelompok perlawanan perlahan mengecil, barulah ia benar-benar percaya bahwa dirinya telah kembali ke Golden Dream. Pada saat itu, ia merasa telah mengalami terlalu banyak hal selama setengah bulan terakhir. Itu adalah tingkat kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya, seolah-olah sebuah mimpi yang sangat menarik. Saat ini, seorang pelaut mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bos, apakah Steel Maveti benar-benar dibunuh olehmu?" Danitz segera tertawa terbahak-bahak dan diam-diam melirik Kapten Edwina sebelum berkata kepada bawahannya, "Aku berkontribusi besar dalam aksi itu." Kita bicarakan sambil minum. Di atas laut gelap, Golden Dream melayang pergi ke kejauhan. Setelah kembali ke penginapan Wind of Azure, Klein baru saja hendak tidur, ketika ia melihat warna-warna di sekitarnya menjadi terang secara abnormal. Spray putih menjadi lebih putih, lantai papan coklat berubah lebih kuning kecoklatan. Tirai merah tua tampak seperti darah segar. Di dalam pemandangan dengan berbagai warna yang saling bertumpuk itu, Azik Eggers tiba-tiba berjalan keluar dari kehampaan berair yang beriak. Ia mengenakan kemeja, dasi kupu-kupu, jas berekor, dan topi tinggi seperti biasanya. Kulitnya berwarna perunggu, dan raut wajahnya lembut. Sungguh membuat iri. Aku juga ingin memiliki kekuatan untuk bepergian melalui dunia roh seperti itu. Klein menghela napas dalam hati sambil tersenyum menyapa, tetap mempertahankan penampilannya. "Selamat malam Tuan Azik." Azik melepas topi tingginya dan menatap wajah yang agak asing itu. Tanpa merasa aneh, ia terkekeh. "Maaf, aku datang dengan tergesa-gesa. Seharusnya aku mengetuk pintu." Bagaimana tepatnya situasi Chronic Death itu? Klein mengundangnya duduk. Lalu ia menjelaskan secara rinci hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan dalam surat. Menjelang akhir, ia menyinggung sepintas masalah pelabuhan Bansi, mengatakan bagaimana hal itu melibatkan King of Angels Medici dan keturunannya. Azik bersandar di kursi dan berkata dengan dahi berkerut, "Ada nama seperti itu dalam ingatanku. Dia seharusnya memiliki dua gelar, Red Angel dan War Angel. Namun, dia telah lama binasa." "Telah lama binasa?" Klein bertanya dengan terkejut. Azik mengangguk dan berpikir sejenak. "Aku ingat. Dia dibunuh oleh Blood Emperor Alista Tudor." "Dibunuh oleh Blood Emperor Alista Tudor?" Pupil Klein mengecil ketika ia teringat roh jahat yang berkeliaran di reruntuhan bawah tanah di bawah Backlon. Roh itu mengaku sebagai orang tak bersalah yang dibunuh oleh Blood Emperor. Mungkinkah roh jahat itu adalah Red Angel Medici, King of Angels yang pernah melayani Sang Pencipta, dan merupakan salah satu pendiri Rose Redemption? Klein seketika memunculkan pemikiran itu, dan mulai menggunakan penalaran terbalik, untuk mencari jejak atau petunjuk apapun. Pemegang kartu Red Priest sebelumnya tertarik ke istana bawah tanah karena tingkat ketertarikan tertentu, dan ia mati di sisi para keturunan Tudor. Roh jahat yang kulihat dalam mimpiku, bisa dengan mudah membunuh seekor naga kuat ketika masih hidup. Ia mengetahui formula ramuan urutan 4 dari jalur mutan,
Dan bahkan lebih dari itu, ia sangat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan Rose Redemption. Gereja-gereja ortodoks yang telah ada sejak Kataklizm tidak mengetahui bahwa di Binsi dahulu dan Bansi sekarang ada keturunan keluarga Medici yang tinggal di sana, tetapi roh jahat itu mampu memberikan informasi yang sesuai. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa semua ini diturunkan dari kematian Red Angel Medici. Dan King of Angels ini sebenarnya dibunuh oleh Blood Emperor Alista Tudor. Apakah ini berarti yang terakhir itu telah melampaui urutan 1 dan mencapai peringkat dewa sejati sebagai urutan 0, sehingga tidak lagi bisa disaksikan secara langsung? Roh jahat itu sendiri mengatakan bahwa pada tahap akhir zaman keempat, Black Emperor Kekaisaran Solomon, Blood Emperor Kekaisaran Tudor, dan Night Emperor Kekaisaran Trunsos bertarung memperebutkan posisi urutan 0 hingga Alista Tudor menjadi gila. Apakah ini berarti sejak saat itu Blood Emperor adalah dewa sejati setengah gila? Benar. Tuan Azik menyebutkan dalam suratnya bahwa ia kehilangan kesadarannya hanya karena dilirik oleh Blood Emperor Alista Tudor. Saat itu, ia setidaknya adalah demigod urutan 4. Untuk memiliki kekuatan seperti itu, satu-satunya penjelasan adalah Blood Emperor berada di tingkat dewa sejati. Tuan Azik juga menggambarkan kebangkitan Black Emperor sejati dalam suratnya. Ia menggambarkan, dia duduk di atas takhta raksasa sambil memandang seluruh daratan. Agar Black Emperor dapat bangkit dan kembali, besar kemungkinan bahwa ia adalah dewa sejati di peringkat urutan 0. Jika demikian, maka Perang 4 Kaisar memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya kubayangkan. Ini bukan lagi pertempuran 3 urutan 1 yang memperebutkan posisi urutan 0. Klein menghubungkan semua petunjuk dari masa lalu dan memperoleh pemahaman yang sepenuhnya baru tentang sejarah zaman keempat. Namun sebagai akibatnya, banyak pertanyaan bermunculan. Jika roh jahat kuno itu benar-benar King of Angels Medici, maka istana bawah tanah itu sangat mungkin milik Blood Emperor Alista Tudor. Lalu, mengapa ada 2 tahta dengan kedudukan yang setara? Mengapa ada 6 patung humanoid dewa sejati? Mengapa Blood Emperor yang setengah gila membunuh Red Angel Medici? Setelah dia menjadi urutan 0, jalur apa yang ditempatinya? Pertama, Black Emperor bisa dieliminasi. Tidak mungkin Red Priest kan? Apakah Red Angel Medici dibunuh demi karakteristik Beyondernya? Namun Red Priest dan Black Emperor tampaknya bukan jalur bertetangga yang memungkinkan untuk dipertukarkan. Aku pada dasarnya bisa memastikan bahwa yang pertama berpasangan dengan jalur Demones. Ya, Kapten pernah menyebutkan bahwa mengonsumsi ramuan dari jalur lain mungkin tidak langsung berujung kematian, tetapi ada kemungkinan besar menjadi gila dan memperoleh kekuatan yang terdistorsi namun mengerikan. Ini cocok dengan sifat setengah gila pada Blood Emperor. Pada langkah terakhirnya, karena tidak ada harapan untuk maju menjadi Black Emperor maupun jalur tetangga lainnya, dia mengambil pilihan paling gila dan beralih ke jalur lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan harga menjadi setengah gila. Namun masalah yang sama muncul. Untuk maju menjadi Red Priest, King of Angels Medici harus dibunuh, tetapi sebelum maju, Alista Tudor tidak akan mampu menyelesaikannya seorang diri. Kecuali dia mendapat bantuan dari urutan 1 lainnya, atau dewa sejati urutan 0 lainnya. Saat menyadari ini, patung-patung di istana bawah tanah tiba-tiba melintas di benak Klein. Patung Dewi Evernight yang menggunakan bulan sebagai bantal, patung Madelat yang memeluk seorang bayi di dadanya, patung Lord of Storms dengan kilat yang menyambar di belakangnya, patung Eternal Blazing Sun yang tampan, patung God of Combat yang tinggi dan agung, serta patung God of Knowledge and Wisdom yang mengenakan tudung, semuanya menatapnya dengan pandangan sedingin es dari dalam kegelapan. Pada saat itu, Klein tak bisa menahan diri untuk gemetar. Namun ia teringat bahwa keenam dewa itu mendukung Kekaisaran Trunsos, bukan Kekaisaran Tudor. Semakin dalam menggali sejarah zaman keempat, semakin mencekam dan membingungkan. Klein menghela napas dalam hati. Apa yang sedang kau pikirkan? Azik Eggers menyadari jedanya. Klein berkata sambil lalu, aku hanya berpikir bahwa karena Red Angel Medici telah lama tewas di tangan Alista Tudor, lalu siapa dewa cuaca yang memiliki pengikut di Pelabuhan Bansi selama beberapa abad terakhir?
Dan apa alasan dibalik perilaku mereka yang aneh itu? Memikirkan hal ini, Klein terdiam. Ini karena perkara mengenai pelabuhan Bansi tidaklah seperti yang ia bayangkan. Awalnya ia percaya bahwa Red Angel Medici sedang tertidur di sana, tetapi yang mengejutkannya, dia telah lama binasa. Jika demikian, maka rahasia yang tersembunyi di balik Green Lemon Restoran dan kantor telegraf menjadi semakin sulit dipahami. Tanpa informasi tambahan, ia tak punya cara untuk menarik kesimpulan apapun. Semakin dipikirkan, semakin ia merasa ngeri. Mungkinkah roh jahat itu sudah memperkirakan hasil seperti ini ketika dia menunjuk kota Binsi? Apakah itu langkah yang diperlukan agar dia bisa meloloskan diri dari segel? Haruskah aku memberitahu Tuan Azik dan meminta pendapatnya? Ya, aku akan meminta Nona Magician yang berada di Backland untuk memantau daerah itu dan melihat apakah ada kejanggalan. Jika tidak ada, bisa menunggu sampai aku kembali ke Backland dan menghubungi Nona Sharon. Setelah meminta pendapatnya, barulah aku memberitahu Tuan Azik. Bagaimanapun juga, itu adalah reruntuhan yang kami jelajahi bersama. Aku harus menghormati pendapatnya. Jika ada kejanggalan, maka masalah ini hanya bisa dipercepat karena keseriusannya. Klein dengan cepat mengambil keputusan. Ketika Azik mendengar pertanyaannya, ia tertawa. Jangan memikirkan hal-hal seperti itu. Pasti sudah dikubur oleh gereja Storms. Memaksa mencari alasannya hanya akan mendatangkan bahaya ekstrim. Bahkan pada tingkat malaikat pun, masih ada kemungkinan binasa. Di dunia misterius, rasa ingin tahu seringkali menjadi penyebab utama kematian. Klein teringat berbagai pengalaman dan kisah yang pernah ia alami dan dengar. Ia beralih berkata, Tuan Azik, aku sudah memiliki seorang utusan yang bisa kupanggil milikku. Jauh lebih cepat dari yang kubayangkan, kata Azik sambil tersenyum. Klein menjelaskan secara singkat bagaimana ia mengubah mantra, bagaimana ia menyelesaikan pemanggilan, dan akhirnya bertemu kejanggalan di dunia roh. Dalam memanggil makhluk dunia roh, memang ada kemungkinan hal semacam itu terjadi jika tidak dilakukan oleh seseorang dengan pekerjaan yang sesuai. Diperlukan percobaan berulang sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun percobaan berulang membuatmu mudah menemui bahaya. Bahkan jika kau menambahkan deskripsi seperti kata ramah, itu tidak sepenuhnya aman. Makhluk dunia roh yang dipanggil mungkin tidak memiliki niat jahat terhadapmu dan tidak berniat menyakitimu, tetapi itu tidak berarti keberadaannya sendiri tidak akan melukaimu. Mungkin hanya auranya saja sudah cukup untuk mereduksimu menjadi tumpukan daging dan darah. Setelah mendengar tentang makhluk dengan kecepatan yang melampaui imajinasi, sosok yang mudah diabaikan, dan makhluk dengan daya tahan luar biasa tinggi, Azik tertawa dan memperingatkannya. Setelah itu, ia bertanya, "Bagaimana akhirnya kau berhasil?" Klein berkata dengan canggung, "Aku mengubah kalimat terakhir menjadi makhluk unik yang bersedia menjadi utusanku." Azik tertegun sejenak sambil memandang Klein dengan rasa ingin tahu. Deskripsi ini terlalu umum. Biasanya, itu tidak akan berhasil. Mungkin aku cukup beruntung. Klein dengan hati-hati menggambarkan penampilan utusannya, bahkan menyembunyikan permintaannya akan 1 koin emas. Azik memikirkannya dengan seksama lalu berkata, "Aku tidak memiliki kesan tentang makhluk dunia roh ini, tetapi karena kau sudah menandatangani kontrak, dan telah disaksikan oleh Underworld, ia kemungkinan besar tidak akan menyakitimu. Namun, sebelum kau benar-benar memahaminya, usahakan jangan menyuruhnya melakukan apapun selain mengirim surat." Baik. Klein awalnya ingin mengatakan bahwa ia memang tidak membutuhkan apapun darinya selain mengirim surat, sampai ia teringat pertarungannya dengan Tuan A. Ruangan itu terdiam sejenak, sebelum Klein menarik kembali pembicaraan ke jalurnya. "Tuan Azik, kapan kita bisa menuju Black Death?" Semakin lama penundaan, semakin besar kemungkinan apapun yang ia tinggalkan di Black Death dibersihkan dalam pekerjaan pembersihan harian. Sekarang, Azik berdiri dan mengenakan topinya. Klein telah berpakaian rapi, dan tepat ketika ia hendak mencari alasan untuk pergi ke kamar kecil, guna meramal apakah ada bahaya jika bertindak malam ini, Azik meraih bahunya dan menariknya ke dunia roh. Di tengah warna-warna bertumpuk dan sosok-sosok yang nyaris tak berbentuk, ia mendengar Tuan Azik berkata,
Mari kita mulai. Secepat ini. Tidak perlu memastikan apapun. Mungkin seorang tokoh besar punya caranya sendiri untuk menentukan tingkat bahaya. Klein bergumam dalam hati, mengangkat tongkatnya dan mulai meramal lokasi barang-barang yang ia tinggalkan. Tongkat itu terbang dengan sendirinya sambil berguling ke depan. Azik mengikuti dari dekat sambil menyeret Klein, dan mereka melintasi dunia roh dengan mulus. Tak lama kemudian, tongkat kayu hitam itu berhenti, dengan bayangan hitam pekat yang bertumpuk di depannya. Melalui pemandangan abstrak ini, Klein samar-samar bisa mengenalinya sebagai sesuatu yang menyerupai Black Death. Pada saat ini, tubuh Azik terhenti, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Roh-roh di sini memberitahuku bahwa ada bahaya." Ada bahaya? Sesuatu yang bahkan membuat Tuan Azik merasa berbahaya? Vice Admiral Elman mendapat bantuan? Anggota berpangkat tinggi dari Sekte Demones? Klein tiba-tiba mengernyit. Ia sepenuhnya mempercayai penilaian tokoh besar ini, karena urutan 7 dari jalur Death adalah spirit medium. Setelah maju ke ranah demigod, mampu menyadari hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Azik setengah memejamkan mata selama 2 detik, sebelum membukanya kembali. Tetapi masalahnya tidak serius. Mari kita masuk. Masalahnya tidak serius. Itu mungkin hanya berlaku jika diarahkan padamu. Sudut mulut Klein berkedut, ketika ia memutuskan untuk mengubah penampilannya. Dengan cara ini, bahkan jika ia bukan tandingan dan harus melarikan diri dengan menyedihkan, ia tidak perlu takut ada orang yang datang mengetuk pintunya. Dalam sekejap, Klein memiliki dagu lebar yang khas dan mata hitam kehijauan yang dingin. Rambutnya berubah menjadi coklat dan diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya seperti seorang prajurit kuno. Ia telah menyamar sebagai pemilik Creeping Hangar sebelumnya. Vice Admiral Hurricane Kilangos. Azik meliriknya ketika lingkungan sekitar tiba-tiba terasa jatuh, dengan berbagai warna cerah berhamburan lewat. Dalam sekejap mata, Klein mendapati dirinya kembali berada di kabin Kapten Ailman Maiden Tracy. Bajak laut wanita yang gagah dan cemerlang ini mengenakan kemeja putih yang berbeda. Di bahu kirinya terdapat perban yang jelas, sementara rambut hitamnya disanggul rapi alih-alih terurai dengan menggoda. Menghadapi tamu mendadak ini, ia tidak menunjukkan kepanikan, melainkan tersenyum. Pada saat ini, sebuah suara wanita yang lembut terdengar dari lokasi yang sulit diidentifikasi. "Ini kau."